Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai keluarga sebagai pusat internalisasi nilai rohani bagi anak. Apa yang dimaksud dengan keluarga? Keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh baik secara jasmani, baik secara akal budi, dan secara hubungan sosial yang di dalamnya ada kasih dan juga kerohanian. Keluarga juga merupakan tempat memberi energi, perhatian, komitmen, kasih, dan lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Yesus Kristus. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai fungsi keluarga. Yang pertama adalah keluarga menjadi tempat melakukan aktivitas rohani. Artinya di dalam keluarga bukan hanya melakukan aktivitas jasmani, tetapi melakukan aktivitas rohani bersama anggota keluarga lainnya seperti berdoa bersama, beribadah bersama, berbagi pengalaman hidup, berbagi apa yang dialami dalam kehidupan setiap harinya. Dan yang kedua, menjadi tempat untuk transfer ilmu-ilmu kehidupan. Jadi, keluarga menjadi basis nilai antara lain nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai tentang karakter yang perlu dimiliki oleh setiap anak. Oleh karena itu, keluarga seharusnya menjadi tempat untuk mentransfer ilmu kehidupan bagi anak-anak. Apa yang dimaksud dengan internalisasi nilai-nilai kerohanian? Yang pertama adalah mengajarkan nilai-nilai hidup berdasarkan firman Tuhan. Jadi, nilai-nilai hidup harus yang pertama diajarkan kepada anak-anak adalah berdasarkan nilai-nilai yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dan yang kedua adalah mengajarkan melalui keteladanan hidup orang tua. Jadi mengajarkan nilai hidup berdasarkan firman Tuhan tidak cukup berdasarkan lisan saja, berdasarkan perkataan orang tua saja, melainkan orang tua harus memberikan keteladanan hidup kepada anak-anak. Dasar pembentukan kerohanian anak dalam keluarga dalam Alkitab yang mendapat tugas utama dan pertama untuk mendidik anak adalah keluarga, dalam hal ini orang tua. Jadi orang tua bertanggung jawab sepenuhnya untuk mendidik anak, untuk mengajarkan anak mengenai nilai-nilai kehidupan yang terdapat di dalam Alkitab. Jadi orang tua tidak serta-merta menyerahkan tanggung jawab mendidik anak kepada guru di sekolah atau kepada gereja untuk mendidik anak mereka, tetapi orang tua yang harus mengambil tanggung jawab yang pertama dan utama untuk mendidik anak-anak mereka sesuai dengan firman Tuhan. Orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anak sebagai bentuk tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Seperti yang sebelumnya sudah saya katakan bahwa tugas yang utama dan pertama untuk mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua. Jadi Tuhan memerintahkan kepada orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, untuk membawa anak-anak mereka mengenal Tuhan. Apa yang dimaksud dengan orang tua sebagai pendidik utama bagi anak? Ada 3 tugas sebagai pendidik bagi anak yang diemban oleh orang tua, yaitu yang pertama mendidik anak, yang kedua mengasihi anak, dan yang ketiga mendisiplin anak. Apa yang dimaksud dengan mendidik anak? Mendidik anak adalah membimbing dan mengembangkan potensi mereka, baik akhlak atau karakter, dan juga mengenai kecerdasan mereka, baik secara fisik maupun secara mental. Sedangkan yang kedua, mengasihi anak. Artinya orang tua harus memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang tulus kepada mereka, dan juga orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak baik secara fisik, emosional, dan juga spiritual mereka. Kemudian yang ketiga adalah mendisiplin anak-anak. Orang tua tidak hanya cukup bertanggung jawab untuk mendidik dan mengasihi anak-anak, tetapi orang tua harus memiliki tanggung jawab untuk mendisiplin anak. Artinya,
Di dalam mendisiplin anak melibatkan pengajaran tentang aturan, tentang konsekuensi, dan cara mengelola emosi dan perilaku mereka sendiri. Jadi, mendisiplin di sini bukan hanya berbicara mengenai hukuman, tetapi bagaimana orang tua menerapkan aturan yang harus ditaati oleh anak-anak. Apa saja yang perlu diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak? Yang pertama adalah orang tua wajib mengajari anak-anak untuk takut akan Tuhan atau mengikuti segala perintah-perintah Tuhan yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dan yang kedua, orang tua harus mengajari anak untuk taat kepada orang tua atau kepada orang yang lebih tua, termasuk guru di sekolah atau kepada orang-orang yang umurnya lebih tua dari mereka. Dan juga orang tua mengajari anak-anak untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Dan yang ketiga, orang tua harus mengajari anak-anak dalam hal menjaga perkataan mereka. Tidak boleh berbicara hal-hal yang sembarangan, tidak boleh berbicara hal-hal yang kotor. Kemudian mengajari mereka untuk mengasihi sesama. Oleh karena itu, keluarga harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak, sehingga anak-anak dapat mengalami pertumbuhan rohani. Sebelum anak-anak dipengaruhi oleh lingkungan luar, orang tua harus melakukan tanggung jawabnya, orang tua harus melakukan tugasnya untuk mendidik anak-anak mereka, untuk membawa anak-anak mengenal Tuhan, untuk membawa anak-anak dekat kepada Tuhan, sehingga ketika mereka sudah berada di lingkungan luar, mereka sudah memiliki fondasi yang kuat.